Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dan serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mampu kita tentunya untuk menghitungnya. Sehingga sudah sewajarnya bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan hanya melalui ucapan tetapi melalui praktik pula. Praktiknya itu melalui apa? Tentunya dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dan memberikan kita tauladan yang sangat baik. Kita bisa melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dan juga beliau adalah Nabi terakhir sekaligus Nabi penutup yang telah membawa risalah Islam kepada kita, dan alhamdulillah kita termasuk dari bagian dari risalah Islam tersebut. Tayyib, pada pembahasan kali ini kita meneruskan atau melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang teks editorial. Masih pembahasan yang sama, tapi pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Tayyib. Untuk struktur dari teks editorial, itu yang pertama ada pengenalan isu, ya. Yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Kemudian ada penegasan. Kalau kita lihat secara umum, strukturnya itu hampir mirip dengan struktur teks eksposisi. Akan tetapi dia memiliki perbedaan. Perbedaannya, teks eksposisi boleh isu apa saja, boleh permasalahan apa saja. Sedangkan di dalam teks editorial, isu atau permasalahan harus sesuatu yang memiliki sifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ya. Nah, dari 3 poin itu, selain dari 3 poin itu, di dalam teks editorial, pendapat tidak disampaikan oleh sembarangan orang. Kalau teks eksposisi kan boleh siapa saja berpendapat. Kalau di dalam teks editorial, yang memberi pendapat adalah redaktur atau yang punya redaksi koran, gitu ya. Yang punya itu ya. Kemudian ada penyampaian pendapat dan argumen. Pendapatnya itu tentu sama dengan teks eksposisi. Pendapat-pendapat disertai dengan argumen-argumen berupa fakta-fakta. Kemudian penegasan ulangnya tentu berupa saran, simpulan, rekomendasi, dan juga rangkuman. Serta penegasan ulang agar orang lebih memahami, lebih
terdorong begitu untuk mempercayai gitu ya, atau meyakini apa yang ditulis oleh si redaksi. Taib. Sebelumnya kita telah menganalisis struktur dari teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, kali ini kita akan menganalisis teks pengangguran makin bertambah. Analisis strukturnya tentunya. Ingat bahwasannya pengenalan isu ya, isunya itu tadi biasanya di awal letaknya. Itu adalah sesuatu yang aktual, kontroversial dan faktual. Memang di teks ini sudah tidak aktual lagi gitu ya. Tidak kontroversial lagi, tetapi ini pernah kontroversial, aktual dan fenomenal pada masanya. Kalau yang sekarang yang sedang aktual, fenomenal dan kontroversial yaitu tentang RUU Cipta Kerja begitu. Oh, bukan RUU lagi ya, sudah undang-undang ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita lihat pengangguran makin bertambah. Nah, ini pada masa tahun 2015, pengangguran makin bertambah itu sesuatu yang kontroversial. Bahkan belakangan ini pada bulan Agustus kalau Anda tidak salah itu juga sempat kontroversial, fenomenal dan aktual juga tentang pengangguran makin bertambah ini, begitu ya. Berkaitan dengan undang-undang prakerja begitu ya, berkaitan dengan undang-undang prakerja. Undang-undang maksudnya pembuatan kartu prakerja itu ya, sempat juga menjadi kontroversial dan pada masa sebelumnya juga sempat kontroversial tentang PSBB, lockdown mini, kemudian pandemi corona. Ya, banyak ya yang kontroversial dan fenomenal. Berkaitan dengan pilkada, bentar lagi bakal ada yang lebih kontroversial di November atau Desember tentang pemilihan ketua daerah ya. Itu nanti bakal fenomenal kontroversial juga. Udah bisa diperkirakan ya, sesuatu yang kontroversial, fenomenal dan aktual itu tadi sudah bisa diperkirakan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. Ini apa? Ini tesis. Ini masih berupa pendapat. Ini tesis ya. Ini masih tesis. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Walau satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang atau 37,75 juta orang ya, atau turun 1,2 juta orang. Ini termasuk apa? Termasuk rangkaian argumen atau penyampaian pendapat atau argumen. Sebutannya rangkaian argumen ya. Penyampaian pendapat atau argumen. Rangkaian argumen. Nah, ini rangkaian argumen. Nah, ini rangkaian argumen. Data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Pendapat ya. Karena kalau memperlambat
Kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Kita juga tak bisa menyalahkan industri-industri yang akhirnya melakukan PHK sebagai upaya efisiensi agar tetap bisa bertahan atau survive. Ini juga termasuk apa? Termasuk rangkaian argumen. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Namun, kenaikannya belum cukup tinggi untuk menciptakan tenaga kerja, sehingga pemerintah jangan terlalu hanyut dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit tersebut. Ini juga masih rangkaian argumen, ya. Ini juga masih rangkaian argumen. Mengapa rangkaian argumen? Karena di dalamnya ada pendapat dan argumen-argumen berupa fakta, begitu. Panjang ya. Disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang megap-megap. Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalah tanpa ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah memang sudah mengeluarkan 6 paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Namun, rata-rata paket ekonomi yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Di dalamnya ada pendapat dan juga ada apa? Ada fakta, sejumlah fakta. Sehingga paragraf ini dan ini merupakan rangkaian argumen juga. Belum ada penegasan ulang ya. Paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik, namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat, yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi jangka pendek sehingga cepat menyelesaikan persoalan yang ada. Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain. Di antaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor modalitas. Dua paragraf ini juga masih rangkaian argumen. Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi nasional, namun tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah melakukan introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Intinya, pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur. Juga masih rangkaian argumen. Pemerintah mungkin dahulu bisa beralibi ada kendala administrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, di tahun kedua pemerintahan ini, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proses infrastruktur tersebut. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan. Ini juga masih rangkaian argumen. Karena masih ada pendapat dan juga fakta-fakta. Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin. Udah mulai menyimpulkan ya, termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut. Jadi ini sudah menyimpulkan dan juga memberikan rekomendasi serta ada kata penutup. Kita disuruh menunggu ya, diminta menunggu. Jadi ini merupakan penutup atau penegasan ulang. Penegasan ulang. Di sini sampai di sini paham ya tentang teks dari
editorial ini. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasan dari teks editorial. Nah, kaidah kebahasan teks editorial itu ada 4 bagian. Bagian pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Penggunaan kalimat retoris. Apa yang dimaksud dengan kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang pertanyaannya itu tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan tersebut kenapa ada di teks editorial? Karena dimaksudkan agar pembaca itu bisa merenungi permasalahan-permasalahan yang sedang diangkat atau isu-isu yang sedang dibahas di dalam teks editorial tersebut. Misalnya dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat. Misalnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ya, presiden ya bukan tidak diberitahu, ya pasti tahu pemerintah. Misalnya pemerintah gitu. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kita tidak perlu jawab dan kita seolah-olah sudah tahu jawabannya. Namanya juga pemerintah, ya nggak diberitahu pun ataupun ya kalau pemerintah tidak diberitahu ya pasti pemerintah tahu bahwasanya LPG itu dinaikkan gitu ya. Ya kan? Nah, itu jawabannya. Jadi tidak perlu dijawab, kita sudah menjawabnya secara di dalam hati begitu bisa jadi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Nah, misal dalam kado teks tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan dan menengarai. Dia terkaget-kaget, pencitraan, menengarai, megap-megap. Kan kata-kata populer yang digunakan sehari-hari gitu ya kan. Kata-kata yang tidak asing gitu ya. Kata-kata yang tidak asing dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa dan hal lain yang menjadi fokus ulasan. Jadi yang menunjukkan sesuatu pada waktu, tempat dan juga peristiwa. Contohnya begini. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ini merupakan apa? Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik. Berarti menggunakan petunjuk apa? Petunjuk peristiwa. Merujuk pada peristiwa. Berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kilo diumumkan pada hari Minggu kemarin. Ini apa? Waktu. Ada hari Minggu kemarin. Merujuk pada waktu. Yang ketiga, rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat dan pertimbangan. Ini apa ini? Masih peristiwa. Mustahil ya, jadi peristiwa, merujuk pada peristiwa. Tayyib. Kalau merujuk pada tempat berarti berkaitan dengan tempat teksnya tadi. Nah, itulah dia menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat dan peristiwa. Yang keempat, terakhir ini, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi sebab akibat, ditandai dengan kata sebab,
oleh karena itu akibatnya, ya. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan oleh si redaktur atau si penulis yang merupakan pemilik redaksi dari redaksi koran tertentu gitu ya. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Ditandai dengan apa? Kata karena. Kata karena ini menjadi konjungsi kausalitas. Masyarakat terkaget-kaget karena apa? Konsumen gitu. Konsumen atau masyarakat itu terkaget-kaget karena apa? Karena kenaikannya itu tanpa didahului adanya sosialisasi. Kemudian malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, jadi itu ya. Ini adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Hal umum, sebuah argumen di dalamnya terdapat konjungsi kausalitas atau sebab akibat, karena pendapat itu tidak akan bisa dibuktikan berdasarkan fakta apabila tidak ada konjungsi kausalitas atau sebab akibatnya begitu. Taib, itulah dia pembelajaran kita tentang struktur teks dari editorial ini. Ana harapkan Anda sekalian sudah paham berkenaan dengan kebahasaan teks editorial dan juga struktur dari teks editorial. Nah, untuk mengasah atau menguji bahwasanya Anda sekalian telah memahami teks tersebut, maka ada sebuah tugas dari teks judul Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Ananda diminta untuk menentukan atau menganalisis struktur teks Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia ini berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Anda tulis di sini, dibuat komen ya. Analisislah struktur dan kaidah kebahasaan teks dengan judul Rio ini di halaman berapa? Di halaman 95 ya. Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia, gitu ya. Analisislah struktur dan kaidah kebahasaan teks dengan judul Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Jadi Anda sekalian diminta untuk menganalisisnya, menganalisis strukturnya. Strukturnya sudah Anda jelaskan tadi, ada tesis, yang bagian mana yang tesis gitu. Jadi antum tentukan, kemudian nanti antum tulis kaidah-kaidah kebahasannya, bisa di garis-garis di bawahi. Kaidah kebahasannya bisa juga dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian tugasnya dikumpulkan pada Sabtu 17 Oktober 2020 ya. Pada hari Sabtu 17 Oktober 2020
20. Nah, tugasnya ini terakhir pada pukul 22 WIB ya. Kumpulkan di nomor 082275270012. Nah, ini akan menjadi tugas pertama kita setelah penilaian tengah semester. Ingat, dikumpulkan ya. Dari yang sebelum-sebelumnya masih banyak yang tidak mengumpulkan. Nah, bukan hanya tugas, bahkan ujian pun banyak yang tidak mengumpulkan, baik itu ujian praktik maupun ujian tulis ya. Jadi sebuah pembelajaran itu bisa dilihat apakah sudah tercapai atau belum itu melalui tugas-tugas kalian. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas-tugas, bagaimana diketahui bahwasanya pembelajaran tersebut sudah tercapai dengan baik atau tidaknya. Taib, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ana akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.